Halo sobat, apa kabar? Salam bahagia, hidup makin berarti. Ketemu lagi dengan saya, Nick Sang Penggerak. Anda berada di channel pencerahan dan pemberdayaan manusia untuk segala kalangan. Sobat, beberapa waktu yang lalu, saya menjadi narasumber webinar untuk kelas 4 SD dengan tema Stop Bullying. Waktu itu, yang pertama-tama muncul di kepala saya adalah bagaimana supaya materi dimengerti oleh anak. Kemudian tujuannya sampai kepada mereka. Bukan sebaliknya, yaitu kalau salah strategi penyampaian, yang terjadi sering adalah mereka mempunyai ide baru untuk melakukan hal-hal yang negatif itu. Maka saya mencoba berpikir, saya olah bagaimana caranya, bagaimana strateginya, supaya materi ini, supaya tujuan yang sudah dirumuskan sampai kepada mereka. Nah, terus bagaimana ceritanya? Sobat, tetap di sini. Sobat, sebelum kita lanjutkan, silakan di subscribe dan dibunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda sudah melakukannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Sobat, apa yang saya lakukan? Nah, sehubungan dengan ini, saya memakai pendekatan NLP, Neuro Linguistic Programming. Yang pertama yang saya set adalah tujuan dari webinar ini. Pihak sekolah sudah memberitahukan tujuan webinar ini adalah 1. Memahami pengertian bullying atau perundungan. 2. Mengetahui dan memahami dampak buruk bullying atau perundungan. 3. Rupa-rupa bullying atau perundungan dalam dunia nyata dan dunia maya. 4. Sikap ketika mengalami dan mengantisipasi terjadinya bullying atau perundungan. Berangkat dari tujuan webinar ini, yang saya lakukan adalah membentuk pola pikir atau mindset mereka bahwa mereka adalah pribadi yang berharga, pribadi yang dihormati, pribadi yang dirindukan, pribadi yang disenangi oleh teman-temannya. Apa yang saya buat? Saya berikan gambar-gambar secara visual, yaitu ada gambar sekelompok anak yang bersahabat, sekelompok anak yang riang gembira, anak yang tumbuh berkembang potensinya, anak yang dikasihi oleh papa dan mamanya, anak yang dibangga-banggakan oleh bapak ibu gurunya, anak yang berprestasi dengan tanda-tanda tertentu, ada yang memegang piala, ada yang memegang sertifikat, dan lain sebagainya. Setelah itu muncul kepada mereka, saya lihat mereka begitu antusias. Lalu saya selipkan pertanyaan terbuka dan pertanyaan reflektif. Seperti apa misalnya? Misalnya, anak-anak,
Siapa yang suka dengan gambar ini? Siapa yang pernah mengalami seperti gambar ini? Kapan? Di mana? Kalau yang terbaru, kamu masih ingat enggak? Wah, anak-anak sangat antusias, berlomba mau bercerita. Ya, kita tahulah bagaimana anak-anak. Ternyata mereka sangat-sangat senang. Pak, saya waktu itu macam-macam. Saya sampai gak kewalahan menghadapi antusiasme mereka. Untungnya, host, ibu guru BK mereka sangat lihai dan punya pengalaman untuk mengatur mereka dengan baik sehingga mudah dikendalikan. Nah, itu yang pertama. Terbentuklah di pikiran mereka gambaran pribadi anak yang berharga, yang dicintai, yang disayangi, yang tumbuh, berkembang. Terbentuk, tertanam di pikiran mereka. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah sebaliknya, yaitu saya tampilkan gambar-gambar anak yang kecewa, anak yang sedih, anak yang murung, anak yang sendiri, anak yang dijauhi teman-temannya, anak yang dituduh, anak yang diejek. Saya lihat wajah mereka melihatnya dari tatapan layar gadget mereka itu. Terlihat mereka juga seperti ada di gambar itu. Lalu saya lanjutkan pertanyaan terbuka dan pertanyaan reflektif. Anak-anak, siapa yang mau seperti yang digambar ini? Ada yang spontan, "Gak mau, Pak." Ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Saya lanjutkan pertanyaan, siapa yang pernah melihat ada anak seperti ini? Oh, ada yang spontan juga mengatakan, "Saya pernah, Pak. Saya pernah melihat, Pak." Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya, kira-kira bagaimana ya perasaan anak-anak ini, teman-teman kita ini? Oh, mereka antusias juga menjawab, "Oh, sedih, kecewa, menangis." Kira-kira anak ini berkembang nggak ya potensinya? Dia percaya diri nggak ya? Oh, mereka dengan mantap juga menjawab, "Tidak berkembang, Pak. Dia mungkin jadi pemalu, Pak. Mungkin dia jadi akan seorang yang mudah minder." Itu jawaban-jawaban spontan mereka. Kemudian setelah mereka mengatakan seperti itu, lalu saya masuk ke dalam diri mereka. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang mau mengalami seperti ini? Mereka mengatakan tidak. Kemudian kalian tidak usah menjawab, tapi jawab dalam hati saja pertanyaan Pak Nick ini. Pertanyaannya, kamu pernah nggak mengalami seperti ini? Seperti gambar ini, seperti gambar ini, seperti gambar ini. Ada yang mengatakan pernah. Ada yang geleng-geleng kepala mengatakan tidak pernah. Dan seterusnya. Itu yang kedua. Berangkat dari dua situasi ini, satu yang positif, satu yang negatif, saya masuk kepada pengertian bullying, perundungan. Saya jelaskan definisinya, saya jelaskan dampak negatifnya, saya jelaskan rupa-rupa atau jenis-jenis bullying atau perundungan itu, termasuk juga perundungan di dunia real, dunia nyata, maupun di dunia maya
atau di dunia digital saat ini, apa-apa saja bentuk-bentuk atau jenis-jenis perundungan, entah itu dari sikap, entah itu dari kata-kata, atau dari fisik. Apa yang mau mereka lakukan berikutnya setelah webinar ini sebagai bekal mereka kalau mereka mau tumbuh berkembang. Dan sebagai penutup, saya berikan tips yaitu berupa kata-kata yang perlu mereka hafalkan dan kapan itu diucapkan, khususnya ketika mereka kontak dengan orang lain, baik mereka di rumah terhadap papanya, mamanya, atau abangnya, atau kakaknya, atau adiknya. Termasuk juga dengan teman-teman sebaya, teman sekelas mereka, atau adik kelas mereka, atau kakak kelas mereka. Entah itu ketika mereka berada lebih kuat, lebih besar, atau ketika mereka bergembira, dan ketika mereka lagi sedih, kecewa. Kata-kata apa yang diucapkan? Karena seringkali kekurangan kata-kata. Karena kata-kata ini kan hasil dari pemikiran. Nah, ketika kata ini mereka katakan pada waktu mengalami satu peristiwa atau dalam suatu kondisi tertentu, maka akan terjadilah emosi yang lebih tepat. Tepat bagi dia, tepat bagi orang lain, atau dengan siapa dia berinteraksi. Nah, dengan demikian, maka harapannya bullying atau perundungan itu tidak terjadi atau bisa diminimalisir. Nah, kira-kira seperti itu gambaran umum webinar Stop Bullying. Sobat sekalian, demikian. Semoga berdaya guna bagi Anda, entah Anda sebagai orang tua, papa mama, atau Anda sebagai kakak abang yang berposisi orang yang kuat, atau Anda sebagai teman sebaya, atau Anda sebagai adik yang lebih lemah, atau bagi Bapak Ibu guru, atau siapa saja. Dan terima kasih atas perhatiannya, sudah menonton, sudah menyaksikan. Bagi yang belum di-subscribe, silakan subscribe sebagai dukungan untuk channel ini, dan dibunyikan loncengnya supaya ternotifikasi untuk video-video saya selanjutnya. Dan silakan dibagikan, mungkin bagi orang-orang yang dianggap perlu, boleh dikomentari tempat kita untuk berdiskusi. Akhirnya saya katakan terima kasih, salam bahagia, hidup makin berarti.